Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Morning Call GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Aldo Alfatumilaar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Sebelum kita beraktivitas, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali Tuhan di pagi hari ini, kami hendak disapa oleh firman-Mu. Kami mohon pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Membukakan hati dan pikiran kami ini, ya Allah. Sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Kami juga mendapatkan damai sejahtera. Dan dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan sabda Bina Umat terambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 12-13 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah umat yang membaca, merenungkan, serta menggarap firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan, di atas langit masih ada langit? Yang artinya, kalau saudara merasa saudara sudah paling kuat, pasti ada yang lebih kuat lagi. Kalau saudara merasa saudara itu pandai, maka masih ada yang lebih pandai dari saudara. Kalau saudara merasa saudara itu cakep, ganteng, cantik, manis, masih ada yang lebih ganteng, cakep, manis, dan cantik dari saudara. Dengan kata lain, ungkapan ini mau mengajak kita supaya janganlah kita memegahkan diri, janganlah kita sombong atas apa yang kita punya, karena masih ada yang lebih baik dari kita. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Nahum kepada Niniwe atau bangsa Asyur, bangsa yang kuat, bangsa yang kejam, yang telah mengalahkan kerajaan Israel dan membuat kerajaan Yehuda ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Meskipun Niniwe, bangsa Asyur, begitu besar, begitu kuat, tapi ada yang masih lebih kuat, yaitu Allah. Nah, di sini kita mau diajak, Bapak Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mengalahkan kesombongan, Allah yang mengalahkan kemegahan diri. Maka kita diminta, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan diri kita, dengan segala kerendahan hati kita. Karena apa yang kita punya, itu semua berasal dari Tuhan. Lalu hal yang kedua yang mau disampaikan, seturut dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa bangsa Israel, aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Bangsa Israel pun demikian. Yang tadinya bangsa Israel itu penuh dengan kemegahan diri, penuh dengan kesombongan karena merasa Allah ada di pihak Israel. Tapi karena perbuatan-perbuatan Israel yang menyakitkan, mengecewakan Tuhan, maka Allah hukum supaya tidak ada kesombongan lagi untuk Israel. Tapi Allah berjanji, Allah akan mengangkat kembali. Allah akan memulihkan kembali bangsa Israel. Gandarnya atau beban, pikulan itu akan dipatahkan oleh Tuhan, dan juga belenggu-belenggu yang mengikat mereka itu akan diputuskan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, sebagai umat Tuhan, Tuhan tetap akan memihak kita, Tuhan tetap akan melindungi kita. Belenggu-belenggu dosa kita Tuhan akan putuskan. Beban-beban kehidupan, persoalan, pergumulan Tuhan akan patahkan. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan.
Jangan dengan kesombongan, jangan dengan kemegahan diri. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita tidak terdandingi oleh apa yang kita punya. Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Maka mari di pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan diri. Ini semua apa yang kami punya, itu semua asalnya dari Tuhan. Dan mari kita berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang lebih sehat. Dan kami boleh diingatkan melalui firman untuk kami tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh dalam kemegahan. Kami mau hidup dalam kerendahan hati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menuntun langkah-langkah kami untuk kami menjadi umat yang benar, umat yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami serahkan aktivitas kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua yang boleh bersama-sama beribadah melalui morning call ini. Tuhan berkati kami, pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Dalam pergumulan-pergumulannya Tuhan, kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan kami mohon segala cita-cita kami di masa yang akan datang, Tuhan berkati. Begitu juga kami selaku jemaat GPIB, Tuhan juga memberkati kami, memberkati GPIB, memberkati gerejamu ini, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan semakin diberkati dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah segala doa dan permohonan serta syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Morning Call yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.